Ya, selamat malam Rama Ramani, kalian Mita. Terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Ilmu budaya. Senang bisa berjumpa kembali di kelas Abhidhamma Romo Rubi. Hari ini hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Masih pembahasan bab 6 part ke-11. Ada beberapa poin yang hendaknya kita ingat. Beberapa waktu lalu Romo Rubi pernah menyampaikan bahwa saat kita mengalami sakit, baik itu fisik atau batin, sesungguhnya karena eh, empat Mahabuta empat kita tidak seimbang, Patawi, Apo, Tejo, dan Wayodatu. Tetapi sesungguhnya Romo menyampaikan bahwa sumber dari penyakit batin dan fisik ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah kekuatan karma ya, perbuatan kita baik di masa lampau maupun saat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cita atau pikiran kita eh, bermain ya, bekerja pada momen ini. Kemudian juga ada faktor utuh iklim ya, iklim cuaca yang mempengaruhi kita sakit. Dan yang terakhir adalah bagaimana ahara makanan yang kita konsumsi. Oleh karenanya pembelajaran rupa ini sangat penting sekali. Eh, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari rupa ini manakala saat kita mengalami derita fisik, setidaknya kita memahami mengapa ini terjadi dan apa sumber dari masalah ini. Sehingga beban stres atau tekanan dalam diri kita bisa berkurang dengan pemahaman rupa ya, bab 6 ini. Ya, baik. Sebelum kita mulai kelas, seperti biasa, kita akan awali dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan Cilusi Romo Rubi. Baik, terima kasih Romo Ardi, Romo Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan kagum kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukehotu, Namo Buddhaya. Senang ya, kita sudah 2 minggu tidak belajar Dhamma. Hari ini kita belajar Dhamma lagi. Mohon bersabar, memang kesibukan kita masing-masing sehingga hari ini kita baru bisa melanjutkan materi tentang pelajaran rupa. Kalau saya mau ingat sedikit pelajaran rupa 2 minggu yang lalu kita sudah membahas. Saya coba kelihatan ya, saya coba riset dulu bahwa pelajaran kita ini berupa tentang rupa wibangga. Ini kalau saya klik ya rupa wibangga. Kelihatan ya? Kelihatan tidak rupa wibangganya. Ya, Nah, kelihatan Romo. di rupa wibangga ini kita sudah belajar tentang bahwa rupa yang 28 dari Patawidatu sampai ke Anicata di sini, ini 28 rupa ini memiliki 8 sifat. Yang pertama adalah ahetuka rupa, sapacaya rupa, sasawa rupa, sankata rupa, lokia rupa,
kama wacara rupa, ana ramana rupa, dan apa taba. Dan itu kita sudah jelaskan dari awal sampai kemarin terakhir 2 minggu yang lalu ya. Jadi itulah rupa yang memiliki sifat itu. Mengapa kita mempelajari rupa yang memiliki sifat ini? Supaya kita bisa memahami rupa sebagai objek vipassana. Kalau kita memahami rupa dari sisi ahetuka, sapacaya, sasawa, sankata, lokiya, kama wacara, anaramana, dan apa hataba, maka teman-teman minimal pengetahuan dhamma kita tentang rupa lebih presisi lagi, dan ini bisa menjadikan objek perenungan pada saat kita mengambil objek vipassana. Gitu ya. Lalu teman-teman sekalian, nanti teman-teman ketemu lagi di rupa wibangga, karena rupa wibangga membahas pengelompokan rupa ini, maka rupa itu juga dibagi menjadi punya pasangannya. Jadi rupa itu ternyata ada pasangannya dia. Dari 28 rupa ini, dari Mahabhuta 4 sampai Alakana rupa 4 ini, dia berpasangan ternyata. Dan kalau dia berpasangan berarti teman-teman sebenarnya kalau teman-teman sering baca Matika gitu ya, Parita Abhidhamma, maka teman-teman akan ketemu yang namanya Ajatika, Bahira, Watu, Awatu, kan begitu kan? Olarikangwa, Sukumangwa, Santike, Santike Rupa, kan begitu. Parita itu ada di pemahaman ini rupa ini ada di Parita Matika Abhidhamma. Jadi ternyata rupa itu dia berpasangan. Nah, kenapa kita penting tahu rupa itu berpasangan? Supaya cuman masalahnya ini pelajaran ini cukup sulit. Saya katakan sulit kenapa? Karena kita harus mengulang kembali rupa yang 28 ini. Jadi kalau rupa yang 28 ini tidak kita kuasai, maka akan terasa sulit, kita belajar double jadinya ya. Nanti kita bicara ajatika rupa itu apa, bahira rupa itu apa misalnya, tapi di dalam ajatika ini ya yang mana aja isinya. Nah, kalau kita klik misalnya bahira rupa, rupa eksternal, maka rupa yang 28 itu -5 pas ada rupa, misalnya gitu. Nanti kalau kita punya program ini akan jauh lebih mudah, tapi saya akan mengajarkannya nanti berdasarkan tulisan, baru nanti kita bicara program ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang menarik juga dari pelajaran kita hari ini tentang pasangan rupa yang 28 itu adalah rupa-rupa ini ternyata berpasangan, dan masing-masing buku, ternyata di buku dari Dr. Montimun itu ada 9 pasang, buku Pak Pandit Kaharudin ada 11 pasang, dan bukunya Yang Mulia Sinkeminda ada 12 pasang. Nah, kenapa bisa berbeda-beda seperti itu, Romo? Karena sebenarnya ada penggabungan antara yang 12 ini. Misalnya nanti kita akan cerita, kok kenapa Dr. Moon 9, misalnya begitu. 9 itu sebenarnya isinya juga 12. Kenapa? Karena ada penggabungan di situ. Antara misalnya Olarikangwa, Santikeva, dan Sapa 3H gitu ya. Sehingga itu digabung, lalu Gocara Rupa dengan Asampata Rupa itu digabung. Sehingga ketemulah angka 9 pasang. Padahal sebenarnya ada 12 pasang. Ya. Termasuk juga mungkin di buku Pak Pandit Kaharudin hanya 11 pasang. Awini Boga Rupa tidak dimasukkan ke dalam pasangan itu kalau di buku Pak Pandit Kaharudin. Kenapa tidak dimasukkan? Karena dianggap Awini Boga Rupa itu nanti masuknya di rupa kalapa. Ya, tapi tetap semua ini kita pelajari karena kita ingin mengambil seluruh materi dari buku-buku yang ada supaya ini bisa menjadi pelajaran kita sebagai pengetahuan saja. Jadi teman-teman selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar Ajatika Rupa berpasangan dengan Bahira Rupa. Ini bahasa Pali. Udah bahasa Palinya pusing, nanti juga kita akan tahu nih isi Ajatika itu apa, isi Bahira itu apa. Berpasangan. Pokoknya total dari pasangan ini harus 28. Kalau di sini misalnya ada 5, berarti sisanya adalah 23. Gitu ya. Kalau di sini ada berapa, sisanya harus berapa. Karena mereka berpasangan. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari ke depan. Mudah-mudahan apa untungnya? Ternyata rupa kita ini ada kelompok keluarga, kelompok-kelompok pasangan-pasangan yang untuk kita supaya kita bisa memahaminya. Baik ya, kita akan coba dari materi kita terkait dengan pasangan-pasangan itu ya teman-teman.
Nah, saya menggunakan coba saya menggunakan whiteboard sebentar. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara rupa, rupa yang 28 ini, rupa kan ada 28 ya. Nanti kita bahas sekali lagi. Rupa yang 28 ini ternyata memiliki pasangan dia. Ya, pasangan. Pasangan-pasangan ini, kalau kita berbicara pasangan-pasangan ini, ada dalam parita matika tadi ya. Jadi biar teman-teman nanti tahu, nanti saya akan buat diagramnya juga, tapi teman-teman jadi bisa mengerti. Jadi ini ada rupa ini dibagi menjadi pasangan-pasangan. Di buku Dr. Montimun, ya Dr. Moon ya, kalau kita bicara Dr. Moon ada berapa? Ada 9 pasang. Tadi ya, kalau di bukunya Pak Pandit ada 11 pasang. Nah, kalau di bukunya Yang Mulia Asin Keminda, ya, Asin ada 12 pasang. Kita akan bahas itu nanti ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, jadi rupa, kita bicara rupa yang 28 itu, rupa dibagi kan ada 5 ya. Ada 5 rupa itu dibagi. Kita sudah bahas rupa dari sisi apa? Rupa apa tadi kemarin? Rupa, masih ingat rupa apa? Membahas rupa kan ada 5 nih. Nih kalau teman-teman lihat di sini. Biar teman-teman tahu. Rupa itu kita bahas ada 5. Ada rupa samudesa, lalu ada rupa wibangga, ada rupa samutana, ada rupa kalapa, ada rupa pawati. Nanti setelah rupa pawati sebelum nibbana, saya coba mengajarkan tentang proses rupa witi yang mungkin bukunya belum ada tapi kita akan pelajari ya. Jadi kita sedang membahas tentang rupa wibangga nih. Rupa wibangga adalah pengupasan rupa secara lebih luas atau klasifikasi rupa dari 8 sifat dan 12 pasang tadi ya. Kita sedang bicara rupa wibangga. Karena kita sedang membahas tentang rupa wibangga, sorry. Jadi rupa yang kita bahas adalah rupa samudesa, ini ada rupa wibangga, ya, wibangga. Begitu ya teman-teman, kita sedang bahas rupa yang ini nih. Rupa ini kita bahas. Rupa ini ada 2 jenis. Rupa wibangga itu adalah klasifikasi materi atau rupa, dibahas 2 komponen. Komponen pertama tentang sifat daripada rupa, yang jumlahnya ada 8. Sementara kita nanti yang kedua berbicara pasangan. Ya, pasangan-pasangan. Jadi ini yang kita bahas, pasangan-pasangan ini ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang bicara rupa wibangga. Dari rupa wibangga ini, kita bahas dari sisi yang ini sudah selesai, 8 sifat. Ya, sifat. Dan yang kedua adalah bicaranya adalah komponennya adalah 9, 11 atau 12 pasang. Ya, kita coba dulu yang 9 pasang menurut Dr. Montimun ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat Well, bahwa did you check your speaker? Oke, kita coba cek bahwa rupa yang 9 pasang itu apa, yang 11 pasang itu apa ya, kita lihat teman-teman. Kalau kita melihat rupa yang 9 pasang ini menurut Dr. Moon berarti ya, maka rupa dikelompokkan ke dalam materi yang pertama nih ya. Rupa dikelompokkan ya ke dalam materi. Materinya adalah internal dan eksternal. Internal
PS eksternal. Karena dia kan berpasangan kan? Eksternal. Kalau bicara internal itu apa ya, teman-teman? Kalau kita berbicara tentang eksternal, internal, maka internal itu dalam bahasa Pali namanya ajatika. Sambil belajar ya. Ajatika. Ajatika rupa. Apa itu ajatika rupa? Ajatika rupa adalah materi internal. Materi yang ada di dalam rupa kita. Nanti saya jelaskan. Dan lawannya adalah materi eksternal, yaitu dalam bahasa Pali namanya bahira rupa. Eksternal. Bahasa Palinya adalah bahira rupa. Teman-teman, kalau kita melihat apa sih materi yang internal itu, kalau kita bicara materi internal itu berarti materi yang ada di dalam tubuh kita ya. Apa saja? Teman-teman akan mengerti nanti ada yang namanya caku pasada, sota pasada, ganda pasada, lalu ada jihwa pasada, dan ada apa? Kaya pasada. Jadi teman-teman akan ketemu bahwa landasan mata, landasan telinga, hidung, lidah, dan tubuh merupakan internal. Makanya ini kalau kita bicara, biar kita bicara ini, maka ajatika adalah isinya adalah tentang pasada rupa 5. Masih ingat pasada rupa 5 yang mana? Caku pasada. Yang pertama ya, caku pasada. Jadi biar kita belajar nih. Bekas apa caku pasada itu apa artinya? Landasan mata ya. Yang kedua apa? Sota pasada. Landasan telinga. Lalu adalah gandha pasada ya. Landasan hidung. Yang keempat apa? Jihwa pasada. Biar belajar lagi kita ya. Pasada. Lalu yang kelima apa teman-teman? Masih ingat yang kelima? Kaya pasada. Nah teman-teman inilah yang namanya landasan internal kita. Makanya kita tahu kan berarti kalau kita yang namanya pasada rupa 5 ini nanti dia masuk ke ajatika rupa ini kan pasada rupa 5. Selain dia kelompoknya adalah pasada rupa 5, tapi dia masuk bagian dari ajatika. Nanti kita bahas lagi pada saat kita bicara rupa samutana misalnya, bahwa yang namanya pasada rupa 5, yaitu caku pasada, sota pasada, gandha pasada, jihwa pasada, dan kaya pasada, merupakan bagian dari kama jarupa. Gitu. Kita bicaranya internal dulu, eksternal pasangannya, nanti baru kita bicara dari utu, ahara, kama, atau cita. Dia mau tidak mau yang rupa 28 itu harus kita benar-benar kuasai. Ya teman-teman ya, harus benar-benar dikuasai. Jadi sekarang kalau kita bicara begitu berarti mata kita, telinga kita, hidung kita, lidah kita, tubuh kita merupakan landasan internal kita. Yang disebut sebagai ajatika rupa. Makanya Buddha juga mengatakan kan, kalau kita misalnya lahir cacat, maaf, sejak dalam kandungan, panca indera kita tidak lengkap, maka kita diibaratkan oleh Sang Buddha seperti kayu lapuk. Ya, orang kan kalau nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak sempurna, pasti diibaratkan seperti kayu lapuk. Yang ada adalah rasa benci dan dendam saja. Karena tidak keinginan untuk bisa melihat warna biru itu seperti apa, dia mengkonsepkan warna biru seperti apa, dan tidak ketemu, pasti timbul derita. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus juga belajar, berarti kalau dia internal dan eksternal, maka berarti semua rupa kita ada berapa sih? Rupa 28 berarti kan? Rupa 28 itu yang sudah dipakai oleh Ajatika berapa? Yang sudah dipakai oleh Ajatika berapa? 5. Berarti untuk rupa yang eksternal atau bahira rupa, kira-kira berapa jumlahnya?
28 kurang 23 berapa artinya? Totalnya berapa, teman-teman? Totalnya 23 rupa. 28 kurang 5, 23 rupa. Ya, ini ada rupanya berapa? Rupanya 23 rupa. 23 rupa itu kalau, sorry, saya hapus. Yuk kita belajar sekalian. Kita belajar kelompoknya dulu ya. 23 rupa itu ada kelompok apa? Mahabuta 4. Ya, itu baru kita lihat. Terus apa lagi? Gocara rupa 4. Terus apa lagi? Bawa rupa 2. Terus apa lagi? Teman-teman ayo belajar. Bawa rupa 2, apa lagi? Jiwita, hadaya ya. Ada hadaya 1. Ada jiwita 1. Ada apa? Oja, makanan. Terus ada apa lagi? Pariceda, gitu kan? Pariceda. 1. Ada berapa lagi? Mikara berapa? Mikara berapa, teman-teman? Melupa nggak nih? Ya, Winyati dulu. Winyati berapa? Winyati 2. Wikara berapa? Wikara 3. Terus Lakana berapa? Lakana 4. Totalnya berapa sih? Yuk kita hitung yuk. 4 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Berapa nih? Ini 10, 11, 12, 13, 14. Lalu berapa? 14, 16. Iya, 20, 23. Betul ya? Nah, kalau ini kan hitungnya susah nih. Untung Korudi punya program yang sangat bagus. Kita coba lihat programnya Korudi ya. Untuk kelompok ajatika, kita klik aja. Maka ajatika adalah rupa bagian dalam atau rupa internal. Rupa bagian dalam yang ada dalam tubuh kita, yaitu apa? Dia tertutup nih, hitam semua nih. Ini saya coba klik lagi ya, ajatika. Saya coba reset, ajatika. Mata, caku, sorry ya, keluar lagi nih. Nih, kita lihat ajatika ya. Yang hitam apa nih? Nih, ajatika itu yang hitam zaman ini. Caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Sambil diomongin ya yuk, apa? Caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Karena dia berpasangan, ini sudah bagian dari ajatika, maka sisanya pasti bahira. Bahira rupa. Apa itu bahira rupa? Kalau ajatika adalah internal, maka bahira rupa adalah eksternal. Maka semua pasti hitam. Patawi datu, apodatu, tejo datu, wayo datu hitam. Wana ramana, sada ramana, rasa ramana, apa jiwa apa ini sada, ini kan wana, gandha, ini soal sada, gandha, jiwa, apa rasa. Ya lalu patah apa? Iti bawa, purisa bawa, hadaya watu, lalu jiwita rupa, ahara, pariceda, kaya winyati, waci winyati, lalu apa nih? Auta, muluta, kamanyata, dan ada yang namanya rupa saya, santati, jarata, dan anicata. Semuanya masuk dalam kelompok eksternal. Betul nggak teman-teman kalau kita begitu? Yang tampak di dalam kita apa yang kelihatan? Tubuh, mata, telinga, hidung, dan mulut kan? Sisanya ada di mana? Di luar. Nggak bisa kelihatan kan? Jantung nggak kelihatan, laki-laki perempuan itu kan feminitas itu kan juga nggak bisa dilihat kan? Gitu ya, jadi seperti itu. Jadi kita kembali ke materi yang sebelumnya nih. Yuk sama-sama kita hafalin dulu ya. Ajatika, ajatika rupa lawannya bahira rupa. Paham sampai situ teman-teman ya? Oke.
Baru kita lihat lagi yang berikutnya. 12 pasang kan? Ini baru satu pasang. Yang berikutnya. Pasangan yang kedua. Pasangan kedua ini rupa ini dikelompokkan yang namanya materi landasan. Yang kedua adalah rupa dikelompokkan gitu ya ke dalam materi landasan. Landasan dan bukan materi landasan. Begitu teman-teman. Ya, materi landasan dan bukan materi landasan. Lalu apa bahasa Palinya? Nah, kita hafal. Materi landasan itu dalam bahasa Pali, landasan itu bahwa watu, watu rupa. Ya, kalau yang bukan landasan apa? Apa teman-teman? Ditambah A saja. Karena dia bukan, maka tambah A, watu, rupa. Paham sampai situ teman-teman? Ya, kita belah di sini. Jadi kelompok rupa yang berpasangan yang kedua adalah kelompok rupa yang dikelompokkan ke dalam materi landasan dan materi non landasan. Materi landasan dalam bahasa Pali namanya watu rupa. Kalau non landasan awatu rupa. Nah, sekarang apa sih landasan materi itu? Tadi kita sudah bahas. Yang pertama isinya adalah pasada rupa 5. Ditambah satu lagi namanya hadaya rupa 1. Berarti sisanya mana, Romo? Mana sisanya? Berarti sisanya dari 28 dipotong berapa? 6. Sisanya berapa? 22. Maka materi ini isinya adalah ini isinya 6. Isinya 6, maka ini isinya cuma 22. Tuh. Apa yang 22 itu? Harus hafal kelompok kita ya, nanti siapa kita lihat. Yang itu adalah pasti Mahabuta 4. Ya, Mahabuta 4. Terus apa lagi? Pasada kan nggak ada. Gocara. Gocara rupa berapa? 4. Terus apa lagi? Bawa rupa 2. Terus apa lagi? Ada waktu kan udah diambil. Nggak boleh kan? Berarti kita pakai jiwita rupa 1. Terus apa lagi? Oja 1. Apalagi pariceda. Kan belajar ya? Pariceda 1. Apalagi winyati 2. Terus apa? Wikara 3. Dan lakana 4. Kita kali yuk, benar nggak? Coba. 4 tambah 4, 10. 11, 12, 13. 13, 15, 15, terus 22. Betul ya? 22. 22 rupa. Kan kalau ngapalin gini kan susah nih. Ya, istilah-istilah ini ya. Kita lihat ke program Ekorudi lagi. Program Ekorudi adalah kita bahas. Berarti yang kedua adalah watu rupa. Watu rupa adalah rupa yang menjadi tempat munculnya cita dan cetasika. Kalau kita bicara di bukunya Pak Pandit Kaharudin. Ya, kalau kita bicara di bukunya Asin Keminda, watu rupa adalah materi landasan. Langsung nyala tuh dia, langsung tertutup hitam. Pasada rupa, yaitu caku pasada, sota pasada, gandha pasada, jiwa pasada,
kaya pasada dan hadaya watu. Kita lihat nih itemnya ya. Yuk, kita cek lagi. Nih, sorry. Saya tidak boleh riset masih. Kalau riset pasti dia balik ke atas. Nih ya, watu rupa. Nah, hitam kan? Tuh, sisanya berarti apa? Sisanya berarti si punya awatu. Kalau nggak percaya kita lihat. Awatu. Itu hitam semua. Yang nyala cuma apa? Cakup pasada, seta pasada, ganha pasada, jiwa pasada, kaya pasada, dan hadaya watu. Jadi kalau gitu pelajaran serupa ini presisi ya. Kita harus hafal di awal. Karena nanti belajarnya ke situ lagi. Ke situ lagi, ke situ lagi. Ya nggak apa-apa ya. Jadi kita hafal yuk. Dari awal ya. Ajatika rupa, bahira rupa. Watu rupa, awatu rupa. Sama-sama sekali lagi ya. Ajatika rupa itu apa? Rupa internal ya. Lalu bahira rupa, rupa eksternal. Kalau watu rupa, materi landasan. Kalau awatu rupa, non materi landasan ya. Ada 4 bahasa Pali yang kita hafal ya, apa? Ajatika, bahira, watu, dan awatu. Hafal ya teman-teman ya. Nah sekarang gampang nih, duara. Duara apa ya? Wah kita saya belum lihatin dulu sebentar ya. Misalnya ini duara, itu harus ini dulu, tulisan dulu dong. Oke kita lanjut lagi tulisannya ya. Berarti yang ketiga sekarang. Yang ketiga kita bicara rupa dikelompokkan, gitu ya, ke dalam materi pintu, ke dalam materi pintu dan bukan materi pintu. Tuh. Apa itu materi pintu? Tentu tadi udah tahu ya, materi pintu. Pintu itu apa? Dua arah kan? Dua arah rupa. Tuh. Kalau bukan pintu apa jadinya? Gampang kan apa kalau bukan pintu? Pakai A dong. Apa? A dua, A dua arah rupa. Gitu. Nah, di dalam materi ini, yang dua arah berapa? Masih ingat apa nggak dua arah? Dua arah pasti pintu mata. Isinya berarti apa kalau dua arah? Ini kalau saya gini nih. Pasada, pasada rupa 5. Kan dua arah dia pintu. Pintu mata, pintu telinga, pintu lidah, hidung, dan tubuh kan? Pasada rupa 5. Dan satu lagi adalah winyati rupa. Winyati. Winyati rupa 2. Kenapa? Karena pintu dua arah itu kan kayak winyati, waci winyati itu kan pintu. Pintunya tubuh. Ya, kayak winyati, waci winyati. Kalau ini isinya 7, maka bukan materi berapa? 28 potong 7. Sisanya berapa? 21. Maka bukan materi itu ada berapa? 21 rupa. Apa saja? Ayo kita belajar lagi dari awal. Mahabhuta 4. Berapa ya? Mahabhuta 4. Lalu gocara rupa 4. Lalu bawa rupa 2. Terus apa lagi? Hadaya watu, jiwita, oja, pariceda. Terus apa? Winyati udah kepake. Tinggalnya apa? Wikara. Wikara rupa 3. Dan terakhir adalah lakana rupa 4. Penting nggak belajar kelompok-kelompok kayak gini? Penting ya, makanya belajar kita
Kenapa materi kemarin kita belajar pada saat kita bicara rupa samudesa, materi itu dikelompokkan menjadi 2, menjadi 11, menjadi 28. Supaya kalau sudah bisa memahami ini, akan lebih mudah. Ini kan kalau kita hafal ini kan susah nih. Kita lihat lagi program Ekorudi. Jadi lebih gampang ya. Kalau kita belajarnya program Ekorudi pasti nggak terlalu sulit. Yang kedua adalah, yang ketiga, pasang ketiga adalah duara. Di buku Pak Pandit, duara rupa adalah rupa yang menjadi sebab menimbulkan panca duara witi. Itu di bukunya Pak Pandit. Tapi di bukunya Simkeminda, materi pintu atau materi bukan pintu. Ya, kalau kita klik ini berarti sama. Yang nyala adalah pasada rupa 5, yaitu cakup pasada, sota pasada, ganha pasada, jiwa pasada, dan kaya pasada, serta kaya winyati, waci winati. Berarti yang nggak nyala yang mana? Pasti dia adalah A-duara. Yang nggak menyala adalah A-duara. Apa itu A-duara? Rupa yang bukan menjadi sebab menimbulkan pancaduara. Jadi dia nggak akan muncul di pancaduara witi, nggak muncul. Ya, ketika kita kan sekarang tahu pancaduara witi itu berarti hanya munculnya caku, sota, ganha, jiwa, kaya, serta kaya winyati dan waci winyati. Yang lain nggak bakal muncul. Ada berapa? 21. Betul nggak itu 21? Betul kan? Patawi datu, apo datu, tejo datu, wayo datu, wana ramana, sadara mana, gandara mana, rasa ramana, iti bawa, purisa bawa, hadaya watu, jiwita, oja, pariceda, rahuta muduta kamanyata, dan upasaya santati jarata dan anicata. Totalnya 21. Pusing ya teman-teman ya. Lanjut ya, nggak apa-apa ya. Jadi ulang-ulang lagi. Apa untungnya? Tadi saya katakan supaya kita bisa belajar karena ini semua ada di Parita Matika, Parita Abhidhamma. Yuk kita bahas lagi satu lagi ya. Ajatika lawannya apa? Bahira ya. Ajatika, ajatika wa, sukumangwa gitu kalau di Parita Matika begitu. Tapi kalau kita dibicara Abhidhamma adalah panjangan. Ajatika rupa, bahira rupa pasangannya. Watu rupa, awatu rupa. Duara, a duara. Gampang ya, sampai nomor 3 kita masih bisa sanggup ya, menghafal ya. Masih beberapa nomor lagi nih. Kita kejar ya. Sekarang kita lihat pasangan rupa yang keempat. Kalau kita lihat pasangan rupa yang keempat, maka yang keempat ya, kita bicara yang keempat, maka rupa dikelompokkan, gitu kan, ke dalam materi indria, ke dalam materi indria, dan bukan materi indria. Nah, jadi ketemulah ini. Apa namanya materi indria itu? Indria bahasa Pali apa? Indria rupa. Kalau bukan indria apa? Anindria. Anindria. Andria. Ani gitu ya. Ani indria. Pakai ani. Anindria. Rupa. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita belah lagi nih. Ya, kita belah karena dia berpasangan. Yang disebut indria itu apa? Kalau teman-teman nanti belajar di bab 7 masih ingat nggak? Indria itu ada apa? Nah, kita lihat nih ya. Kalau kita bicara di serupa, dibalikan lagi nih. Indria itu ada yang pasipasada, rupa berapa?
5. Terus apa lagi? Indria loh, laki-laki perempuan. Bawa rupa 2. Terus apa lagi? Ada unsur kehidupan, jiwita. Karena indria kan, jiwitindria. Jiwitindria itu bagian daripada indria. Ya, ini kita lihat bab 7, mau nggak kita lihat? Kita lihat bab 7 ya, pelajaran bab 7. Karena kan kita belajar bidama kan harus presisi. Saya coba exit dulu. Saya coba di bab 7. Ini pelajarannya dilihat lagi ya. Bab 7 ya teman-teman ya. Di bab 7 kita bicara di misaka, penggabungan. Ada yang namanya indria. Indria ada berapa nih? Cakundria, sotindria, gandindria, jihwindria, kaindria, itindria, purisindria. Sama kan? Nih, bawa 2. Ini kan bawa 2. Ini masuk ke dalam pasada, rupa. Dan ada jiwitindria juga. Yang 8 ini punya dari 1 sampai 8, dia tulisnya rupa. Kalau jiwita bisa rupa, bisa ceti, apa? Bisa rupa, bisa cetasika. Ya, ada elemen sejatinya tuh ada tuh. Kalau teman-teman nanti belajar. Dan teman-teman harus tahu pencapaian kesucian Sotapati Maga. Kalau teman-teman melakukan yang namanya punya yang namanya anan, apa baca paritanya? Ananta, ana, anantanya samintindriya. Inilah kemampuan kita untuk bisa mencapai kesucian yang disebut Sotapati Maga. Apa itu cita-cita sikanya? Cita-cita sikanya adalah, kalau kita bicara Anandrindia itu adalah, cita-cita sikanya adalah wisdom, banyak, nyala tuh dia. Banyak, ini yang menjadi lubang pertama, munculnya maga, Sotapati Maga. Jadi Anda harus tahu, tanpa indria itu, Anda tidak mungkin, tanpa indria ini, Anda tidak mungkin bisa mencapai Sotapati Maga. Kalau Sotapati Maga saja tidak bisa ditembus, jangan pernah berharap ada Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ini pintu kesucian kita. Mengembangkan yang namanya ananya, taknya, samindriya. Bagian dari indria loh. Harus punya ada indria bakat, bakat kejiwaan atau bakat kesucian. Kalau kita tidak punya bakat kesucian, nggak bisa. Ya, yang lainnya berupa, tapi dari manindria, sukindria, dukindria, somanansindria, dumasandria sampai ke ini semuanya adalah indria cita dan cetasika. Berarti sebenarnya pelajaran ini sudah kita pelajari pada saat kita belajar di bab 7. Ya, cuman kita lupa. Ya, kita lupa. Nah, jadi teman-teman, yang kita pelajari adalah rupa indria, rupa wibangga. Ya, kalau kita bicara rupa wibangga ini, yang ini adalah indria rupa. Ya, kalau kita bilang indria rupa, isinya apa? Indria rupa itu isinya adalah caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada, iti bawa, purisa bawa, dan jiwitindria. Berarti ada berapa itu? 5 tambah 2 tambah 1, 8. 8 dikurang 28. 28 kurang 28 kurang 8. Berarti sisanya 20. Yaitu anindria, berarti sisanya adalah 20 rupa. Anindria adalah 20 rupa, yaitu apa? Patawi datu, apodatu, tejo datu, wayo datu, wana ramana, sadaramana, ganda ramana, rasa ramana. Lalu apa? Ada ya waktu, oja atau nutrisi, pariceda, ya belajar kebaca kita. Kaya winyati, waci winyati, lalu duta, murita, kamanyata, dan upasaya, santati, jarata, dan anicata. Totalnya 20 rupa
yang masuk ke dalam anindriya, yang tanpa indria. Ya, kita lihat di sini berarti yang ini berarti ini kan berarti 28 dikurang 8 ya. Maka sisanya 20. Anindriya 20 rupa. Dari 20 rupa itu Mahabuta 4. Kelompok yang 11 saja ya. Ini Mahabuta begitu. Mahabuta 4. Lalu Hadayawatu, Gocara Rupa. Gocara Rupa 4. Lalu apa lagi? Hadayawatu 1. Oja 1. Pariceda 1. Terus apa lagi? Winyati 2, Wikara 3, dan Lakana 4. Kita coba ya, 4 tambah 4, 8, 9, 10, 11, 11, iya, 15, 20. Pas 20. Ya, sudah kita bahas itu ya. Tadi rupanya ya teman-teman ya. Oke, ini kelompok keempat. Sekarang kita lihat kelompok kelima. Kalau kita lihat di kelompok 5, teman-teman ini baru kelima ya. Kelima adalah, yuk kita belajar dulu lagi di atas ya. Kita belajar di atas ya, yuk. Ajatika rupa, ajatik bahira rupa, watu rupa, awatu rupa, duara rupa, duara rupa a. Lalu indria rupa dan aindria rupa. Udah 8 ya kita belajar ya, 8 pasang ya. Nanti pada saat kita belajar matika, baca parita matika, kita sudah bisa memahami itu. Nah ini yang selanjutnya adalah kalimat yang paling saya sukai, yaitu olarikang. Olarikangwa atau olarikang rupa. Bentar ya, ini kok belum mati ya. Yang inilah olarikang. Olarika rupa. Ya, apa itu olarika rupa? Kita lihat nanti ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi pasangan yang berikutnya adalah rupa yang kelima. 5 pasangan yang kelima ya. Pasangan yang kelima adalah rupa dikelompokkan gitu ya, ke dalam materi kasar lembut. Kasar, materi, kasar, dan lembut. Kasar bahasa palinya adalah olarikang rupa. Olarika rupa. Kasar. Kalau lembut adalah sukuma. Lembut itu sukuma. Kalimat ini akan jadi populer. Kalau saya sih suka dengar ini kan ya. Sukuma rupa. Nah, gitu ya. Dia tahu ya. Materi itu ternyata ada yang kasar dan lembut. Materi itu ada yang kasar dan lembut. Teman-teman begini. Boleh saya skip ya. Saya skip 67 ya. Saya coba skip 67. Yang keenam, rupa dikelompokkan ke dalam materi dekat. Dan materi jauh. Materi dekat, bahasa palinya adalah, keren juga nih, santikepa. Santike rupa. Sementara materi jauh, bahasa palinya adalah dure rupa. Dure.
Saya skip lagi, nomor 7. Rupa dikelompokkan ke dalam ya materi dengan benturan. Dan materi tanpa benturan. Kalau kita lihat apa namanya materi yang dengan benturan itu bahasa palinya adalah sapa 3H rupa. Sapa ti gah gaha rupa. Materi yang tanpa benturan pakai a. Apa atau asapa. Sorry. Oh iya, sorry. Jadi pakai apa jadi S-nya enggak. Kan sa jadi S-nya hilang jadi apa. Apati gaharupa. Kenapa 5, 6, 7 ini saya gabungkan? Karena rupanya sama. Sehingga karena rupanya sama, rupa 5, rupa 6, rupa 7, yaitu olarikang rupa, sukumang rupa, santi kepa rupa, dure kepa rupa. Santi ke rupa dan dure rupa, sapa 3H rupa dan apa 3 rupa, oleh Dr. Min jadi satu. Oleh Dr. Montimun, ini jadi satu. Disatukan. Apa isinya? Karena isinya sama. Isinya sama nih teman-teman. Untuk yang olarikang rupa, santike rupa, sapa 3H rupa, isinya sama. Yaitu apa? Pasada rupa 5 dan gocara rupa 7. Gocara rupa 4 strip 7. Sama nih ya teman-teman semuanya ya. Ini semua urutannya sama nih. Ini semua isinya sama. Pasada rupa 5 dan gocara. Gocara rupa 47. Pasada rupa 5 dan gocara rupa 7. 47. Ya, kita hitungnya 4 ya. Berarti 9 ya. 28 dikurang 9. Berapa anak-anak? 19. Jadi untuk sukuma rupa, dure rupa, dan apa 3 rupa, rupanya ada 19. Apa saja? Maha buta 4. Terus, pas ada rupa, gocar rupa udah diambil. Jadi tinggal apa? Bawa 2. Terus, ada ya 1. Terus, jiwita 1. Terus, oh, apa? Ojadu 1. Pariceda 1. Terus apa lagi? Terus pariceda apa? Winyati 2. Wikara 3. Lakana 4. Jadi total yuk. 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Ini berarti 4, 4, 10. 10 tambah 15, 19. Pas ya? Clear ya? 19. Jadi sama ya isinya ya? Isinya sama. Sehingga oleh Yang Mulia oleh Bante Dr. Mentilmun, oleh Bante Budi, dia disatukan. Kelompok materi kasar, olarikang rupa, sukuma rupa,
Ini kita lihat bukunya Budi. Ya, biar kita enak nih jadinya. Bukunya Bante Budi. Bukunya Bante Budi kita lihat. Oh, jadi dia langsung ini kelompok ini ya, Santike rupa, Sapa tiga rupa masuk hanya di berikutnya. Ini dikelompokkan menjadi Olarika rupa saja. Ya, ini Olarika rupa, Santike rupa dan Sapataga rupa masuk jadi Olarika rupa saja. Paham sampai situ teman-teman? Lalu yang ini berarti hanya Sukuma rupa saja. Ya, ini Sukuma rupa, yang ini ikut ke Sukuma, ikut ke Sukuma. Di bukunya Dr. Montimun karangan Bante Budi nomor 567 digabungkan menjadi satu saja, yaitu Olarika rupa dan Sukuma rupa. Paham sampai situ teman-teman? Jelusi? Kita lihat barangnya ya. Ya, Romo. Jadi nih, Dr. Montimun Olarika rupa, Santike rupa, Sapa tiga harupa, isinya sama. Apa itu isinya? Pasada rupa 5 dan Gocara rupa 4 atau 7. Ya, berarti dia ada berapa isinya? 9 ya. Karena ada isinya 9, dia sama nih. Ini Santike apa? Sapa tiga harupa 9. Santike rupa 9. Olarikang rupa 9. Sehingga Olarika rupa ini menjadi kalimat yang ada di buku Dr. Moon. Buku Dr. Moon tidak mengenal kata Santike rupa dan Sapa tiga harupa tidak dikenal. Dikenalnya hanya Olarika rupa. Untuk yang lawannya, kalau ini kita kan tadi udah ada apa? Ada 9, berarti sisanya kan pasti 19. Dia masuk ke dalam Sukuma rupa. Gampang ya Sukuma rupa ya. Sukuma rupa itu berarti ada 21, 19. Kita lihat Patawidatu Apoda dong mesti ini nyala ya. Patawidatu Apodatu Tejatu Wayadatu, Iti bawa Purisa bawa, Hadaya Watu, Jiwicindria, Pariceda Ahara, Oja, Pariceda, Kaya Nyati Wacinyati, Tahu Tamu Takamanyata, lalu pas saya Santati Jarata Anangcata. Totalnya ada 19. Oke, kita sudah ketemu sampai angka ini. Masih bisa hafal, teman-teman? Kita baca ya. Dari atas. Ajatika lawannya Bahira. Watu lawannya Awatu. Duara lawannya Duara. Indria lawannya Andindria. Olarikangwa Sukumangwa. Santike rupa Duere rupa. Sapa 3H. Apa 3H. Sudah 14, 7 pasang. Kalau 7 pasang kali 2 udah 14. Mau lanjut, Cilusi, atau pertanyaan dulu deh? Takut puyeng. Boleh, Romo. Kayaknya pertanyaan dulu ya, lumayan Iya. puyeng ya, Romo ya. Puyeng pasti. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saking puyengnya nggak bingung mau ditanya apa, Romo. Silakan yang mau bertanya boleh langsung di-unmute. Mungkin kalau bingung kita lanjut aja Romo ya. Bingung mau nanya. Oh ini ada. Pak Henry silakan langsung dia. Malam Romo Ruby. Oh malam. Acara tadi. Romo Ruby mau nanya, itu kan tadi yang materi internal itu di sini pengertian internal itu seperti apa ya? Maksudnya apa yang di dalam jasmani kita atau gimana? Ya, yang ada di dalam jasmani kita. Di buku salah satu buku bilangnya begitu.
yang ada di dalam jasmani kita. Kalau yang eksternal di luar jasmani kita. Kalau gitu kan hadai rupa kan hadai rupa itu kan di jantung, itu kan juga di dalam jasmani juga. Tapi Kenapa yang enggak terlihat maksudnya. oh tidak terlihat ya? Iya, Oh maksudnya berarti yang terlihat. yang terlihat nyata di dalam. Jadi internalnya itu yang kelihatan di dalam tubuh, tapi yang kelihatan gitu. Bukan yang tidak terlihat. Oh. Karena itu lebih ke situ. Ah, Karena kalau kita bicara ajatika itu penekanannya di situ, penekanannya kepada landasan internal, yaitu ternyata mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Yang di luar itu masuk ke dalam eksternal. oh. Terus tadi yang berikutnya yang orari karupa itu kan yang materi kasar ya. Mm-mm. Saya juga bingung ini kan kalau kasar di terjemahnya juga ditulisnya gross. Ah itu kasar itu maksudnya kasar di objek atau kan nggak mungkin kasar di sebagai indria ya. Maksudnya pengertian kasar ini apa ya? Bisa saja kalau di bukunya Dr. Montimun ya, kasar itu berarti ketidakhalusan karena misalnya ada organ rupa. Organ rupa kita ini misalnya mata, kayak tubuh kan itu kan apa ya, dipahami sebagai organ indera itu sebagai sesuatu yang kasar yang tidak halus. Tapi kalau kita berbicara sukuma itu berarti halus. Kalau kita bicara sukuma itu kalau supaya bisa mudah dipahami seperti itu, ya dianggap objek indera itu sebagai sesuatu yang kasar. Iya, Termasuk termasuk objeknya juga ya. iya, termasuk objeknya juga. Iya. Misalnya kita bicara organ indera, gitu, objek-objek indera itu saling bertabrakan. Karena dia saling bertabrakan, dianggapnya kasar. Mata ketemu objek itu dianggapnya kasar. Kenapa Nah, dianggap kasar? Karena melalui pintunya pintu berjasmani. Kalau pintunya pintu batin, jadi dianggap halus, kayak gitu. nah, terus kan kalau gocara rupa itu kan secara secara nominal itu kan ada empat ya. Rupa aramana, sada aramana, ganda aramana, Hmm, sama rasa hmm, amana, sama potaba. Kalau potaba hmm. ini kan sudah termasuk tiga dari yang empat mahabhuta di atas, Patawi, Tejo, sama Wayo. Nah, pertanyaannya, kapan kita mencantumkan gocara rupa di orareka rupa itu sebagai empat atau sebagai tujuh? Gitu? Mestinya karena dia kasar, makanya dimasukin 7. Karena kan patawi padat, sentuhan. Karena Hmm. kalau kita bicara patawi datu, tejo datu, dan wayo datu ini kan objek yang sentuhan yang dapat dilihat. Sementara kalau wayo datu kan hanya melalui meditatif. Sehingga dimasukkan ke dalam kategori ini, 7. Begitu kalau di bukunya Pak Pandit Kaharudi. Oh. Ya, Oh jadi kalau di Orareka Rupa berarti untuk Gocara Rupanya kita asumsikan itu sebagai tujuh ya, termasuk iya, termasuk Potabanya ya. termasuk potaba. Tapi potabanya kan potaba di situ kan adalah sentuhan dari Patawi Apo Tejo, Patawi Tejo Wayu aja. Iya. Ya, betul. Karena ketika kita tubrukan kan tabrakan kan Patawi ketemu Patawi gitu kan. Kalau air kan nggak bisa. Kita air itu kan oh ini dingin, oh ini dingin itu jadi temperatur, Itu jadi Tejo. jadi Tejo. Terus tadi kan di whiteboardnya kan kita tuliskan 5 plus 4 9. 5 plus 4 9 iya. Iya. Nah, kalau kita anggap sebagai 5 plus 7 berarti masih bisa, Romo. Nanti jumlahnya nggak akan sama. Bukan sama ya. Nah, sebenarnya Gocara itu sebenarnya di dalamnya kenapa disebut 7? Karena Patawi Datu, Tejo Datu itu disebutkan kembali. Padahal kan itu nggak perlu disebutkan. Tapi kita untuk mempertegas saja. 7 itu untuk mempertegas bahwa di dalamnya hanya ada Patawi, Hmm. Tejo, dan Wayo. Dan nggak aponya nggak ada pokoknya begitu. Penegasannya di situ. Oh, berarti Hmm. ambil utamanya berarti 5 plus 4 ya. Ya karena kalau jumlahnya 7 nanti nggak ketemu. Angka Oh, 28 rupanya. ya, ya. Ya. Mm-mm.
Ya, paham, Ya, paham. paham ya. Romo. Terima kasih. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di unmute. Jika tidak ada, mungkin kita lanjut aja ya, Romo. Oke, kita lanjut ya. Ya, Tadi sudah sampai berapa? 7 apa 6? Lupa. 7 ya? Oh, sudah ke 7 ya? Sekarang kita coba yang ke berapa? 8 ya? Kelompok yang ke-8. Kelompok ke-8 berupa dikelompokkan itu ya. Tadi kan udah orareka, terus santike, rupa sama sapa 3H. Lalu sekarang kita bicara rupa yang dikelompokkan atau rupa yang lahir dari karma. Rupa yang dikelompokkan atau yang apa ya? Yang lahir dari karma, adalah materi yang telah digenggam. Adalah materi yang telah digenggam. Gitu ya. Digenggam. Dan bukan yang telah digenggam. Oke, kita akan gini ya. Karena kita lihat nih, materi yang telah digenggam itu dalam bahasa Pali namanya apa teman-teman? Upadina rupa. Rupa. Materi yang telah digenggam itu namanya upadina rupa. Materi yang bukan yang telah digenggam, bahasa Palinya adalah anupadina. Nah, sekarang jadi banyak nih. Berapa kira-kira materi yang telah digenggam? Totalnya 18 rupa. Dari 18 rupa ini kita lihat satu-satu ya. Mahabhuta 4. Mahabhuta 4. Terus yang kedua adalah pasada rupa 5. Karena dia lahir dari kama, 18 ya. 18 rupa lahir dari kama. Tapi nanti kalau kita belajar tentang pengkelompokan di rupa samudesa, rupa samutana, maka 18 ini 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Karena dia lahir dari kama, pasti totalnya 18 rupa. Yaitu Mahabhuta 4, pasal rupa 5, ya, terus bawa rupa 2, yang namanya jenis kelamin itu laki-laki perempuan lahir dari kama, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh kita itu dari karma, lalu laki-laki perempuan itu dari kama, jantung kita sehat, tidak sehat, itu juga dari kama, terus kita hidupnya panjang, pendek, itu juga dari kama, lalu yang berikutnya yang keenam, kita memiliki pariceda itu, rongga-rongga itu supaya kita bisa lebih mudah gitu ya. Pariceda itu kan ruang ya, ruangan rongga-rongga. Pariceda ini juga dari kama, tapi tidak pasti. Lalu ada warna ganda rasa itu apa? Oja. Apa itu? Warna itu warna ganda rasa oja itu apa? Disebut sebagai apa? Apa teman-teman? Kita sebenarnya nggak boleh bilang begitu. Kalau kita bicara di bukunya Pak Pandit nggak bisa disebut sebagai gocara rupa. Dia bilangnya cuman warna satu gitu, terus ganda satu, terus apa lagi? Rasa satu.
dan oja. Kenapa? Karena kan kalau kita bicara gocara rupa 4 nggak dapat ya. Oja kan nutrisi itu. Kalau kita jumlah nih 4 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Udah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dengan kita belajar upadina rupa, kita juga sudah belajar kama jarupa secara otomatis. Tuh, nanti bonusnya ini. Bonusnya adalah kama jarupa. Rupa yang lahir dari kama. Nah, rupa yang lahir dari kama itu ada 18 rupa, yaitu apa? Mahabhuta 4, pasada rupa 5, bawa rupa 2. Itu rupa yang sudah digenggam, itu sudah dihasilkan maksudnya. Yang sudah dihasilkan dari karma. Yang belum dihasilkan dari karma disebut sebagai anupadina rupa. Apa saja itu? Kita klik sekarang. Lawannya kan? 10 berarti kan? Yang pertama adalah sada. Karena sada suara itu tidak lahir dari kama. Ya, kalau bau rupa itu dari warna, dari kama. Lalu wikara rupa berapa? Wikara rupa ada 3 plus 5. Ya, 3 plus 5 lah. Terus lakana rupa 4. Apalagi teman-teman yang telah digenggam? Kurang satu nih saya nih. Lihat buku Pak Pandit nih. Oh, sorry. Udah betul ya. Oh, begini. Sorry. Untuk wikara rupanya dihitungnya hanya 5 nih. Dihitungnya 5. Kalau dia dihitung 5 berarti masuk juga winyati 2. Ya. Kan kalau kita masukin ini 5, berarti winyati masuk kan, winyati 2. Jadi 1 tambah 5 tambah 4. Bukunya wikara 3, bukunya wikara 5. Di dalam wikara 5 kan sebenarnya ada winyati 2 kan. Ini sini teman-teman, biar saya teman-teman tahu. Ini teman-teman ya. Reset. Ini kan winyati rupa 2 kan ada kaya winyati, ada kaya winyati, ada waci winyati, gitu kan? Kenapa wikara rupa 5? Karena yang namanya lahuta, elemen ringan, yang namanya muduta, elemen penurut, yang namanya kamatana, elemen penyesuaikan, pasti di dalamnya mengandung yang luntur, yang menyesuaikan, yang menurut itu adalah adanya di kaya lahuta dan kaya winyati dan waci winyati. Kalau kita disebut wikara rupa 5, berarti di dalamnya ada winyati 2. Paham sampai situ teman-teman? Karena ini gambar ini, ya lihat nih, gambar ini kenapa gambarnya kok, soalnya ini nggak usah ada bulatan. Saya udah bilang kan ini nggak usah ada bulatan. Ini dimasukkan bahwa yang namanya menurut ringan, yang namanya melentur atau menurut, yang namanya kamatana adalah penyesuaikan pada saat kita ngomong, pada saat kita bergerak, betul nggak? Pada saat saya ngomong nih, Bapak Ibu dan saudara sekalian pasti ada apa? Ada penyesuaian kan? Kalau saya masalah Bapak Ibu ngantuk, saya sesuaikan kalimatnya supaya lebih keras. Kalau saya ngomongnya misalnya di hadapan anak-anak, saya sesuaikan nada intonasinya. Kalau saya sedang marah, saya sesuaikan intonasinya. Pasti ketika ada waci winyati dan kaya winyati, pasti dalamnya ada muduta, lahuta, muduta, dan kamatan. Kamanyata. Kamanyata. Paham ya sampai situ ya teman-teman ya? Jadi, di dalamnya ada ini 5, 1, 2, 3, 4, 10 total. Kita lihat yuk program Ekorudia. Di program Ekorudi, di Rupa Wibangga, ada yang namanya upadina rupa. Upadina rupa adalah, tuh kalau kita bicara upadina rupa, maka dia masuk ke dalam kamaja. Kamaja rupa. Kamaja rupa ada ekanta yang pasti, dan kata yang tidak pasti. Apa itu kamaja rupanya? Yang pastinya itu apa?
Yang pastinya tuh, yang tidak pastinya ada AE di sini tuh. Ya, yang pastinya pas ada rupa 5, bawah rupa 2, hadaya watu dan jiwita rupa. Yang namanya mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, laki-laki dan perempuan, unsur elemen jantung dan kehidupan pasti lahir dari karma. Yang tidak pasti lahir dari karma adalah 4 mahabuta, gocara rupa 3, Sada, dan ahara rupa 1, dan paricaya 1. Kenapa dia tidak pasti disebut anen kata? Karena bisa munculnya tidak hanya di kama, bisa muncul di cita, bisa muncul di utu, bisa muncul di ahara. Jadi sehingga disebut sebagai an kata, ketidakpastian. Dan di program Ekorudi disebutin tuh. Ini berarti n kata, n kata, n kata, n kata. Ini pasti, pasti, pasti. Sisanya tidak pasti. Buku ini mengwajarkan kita luar biasa nih. Jadi Korudi udah bikin bagus ya. Saya riset sebentar. Kembali ke Rupa Wibangga. Tuh. Sampai sini ya. Kita Upadina Rupa ya. 18 ya. Sisanya adalah exit. Sorry, kok exitnya salah saya. Nah, yang sisanya adalah anu padina rupa. Anu padina rupa adalah sisanya apa di situ? Kalau di bukunya Pak Pandit itu ada salah satu diantaranya adalah ada cita, ada dita jarupa, utu jatuh dan seterusnya ya. Ini kita pelajari nanti pada saat kita bicara rupa samudhana. Tapi kalau di bukunya yang tadi saya sampaikan, sisanya adalah ini ya. 1 pariceda, lalu ini dan ini serta ini. Semuanya adalah lahirnya bukan dari kama, tidak bisa digenggam. Saya pikir cukup itu kali Cilusi karena takutnya kepuyengan. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di admin. Ini udah pukul 9 ya. Iya. Apa ada yang ingin bertanya? Pusing ya? Atau berat? Terasa berat? Kalau saya benar pusing, Romo. Tapi pelan-pelan nanti dipahami. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Nih, Romo Ardi, mau bertanya, Romo? Nggak ada sih, cuma memang untuk menghafalnya Romo terlalu banyak ya. Jadi harus sering diulang-ulang supaya mudah diingat. Iya, harus diulang-ulang. Kan kita Romo, yang namanya belajar itu kan harus, ya kan kata Buddha kan, para biku dalam salah satu sutta Buddha bilang begini. Seseorang bisa mencapai kesucian kalau mengerti dan memahami. Untuk bisa mengerti dan memahami harus diulang-ulang, Romo. Kalau nggak diulang-ulang nggak bisa. Ya. Dan bagi mereka yang tidak mengerti dan memahami, ya susah untuk mencapai kesucian. Jadi memang belajar Abhidhamma ini kan belajarnya ya karena dia presisi, makanya jadi mau nggak mau harus butuh dari awal. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan forum ini kan kita tidak mengejar target kan. Jadi teman-teman bisa nanti tanya lagi. Dulu Romo Ari rajin. Wah, ya Romo ya, sampai mengingat. Poinnya sih sebenarnya program Korudi sih yang harus Iya, sering dilihat Romo. Dengan sering melihat itu kan sudah sistematis ya, otomatis memudahkan kita mengingat sih. betul. Kalau sering dibuka program yang Korudi sebenarnya gampang belajar. Tapi memang program Korudi kan baru bisa di laptop ya. Belum bisa di Android kita ya. Kalau sudah bisa di Android, itu jauh lebih keren. Jadi belajar Abhidhamma nggak usah pusing-pusing tuh. Mau yang ngajarin Pak Pandit, almarhum yang mengajarkan
siapapun guru-guru abidama tinggal kita buka di handphone aja. Klik, 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 klik lebih gampang. Mudah-mudahan nanti Ko Rudi punya pemahaman untuk memasukkan program itu ke Android. Aduh, aduh. Nggak usah deh, Fadil. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya, Romo. Kita akhiri ya kelas malam hari ini ya, Romo ya. Ya, Silakan Romo Ardi. Ya, baik, Rama Ramani, kalian Mita, baru saja kita sudah berbuat kebajikan dengan belajar Abhidhamma, khususnya bab 6 tentang rupa, semoga bermanfaat dan bisa kita pahami dan membuat kita lebih paham lagi apa yang diajarkan oleh Romo Rubi. Selanjutnya kita akan, ini biasa Patidana atau langsung ditutup, Cilusi? Biasa Pati Dana dulu, Romo baru ditutup nama Tarapata. Boleh di-share? Boleh Romo, saya share ya. Baik semua, mari kita bersikap anjali. Kita akan lakukan pelimpahan jasa yang atas kebajikan yang sudah kita lakukan kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita melalui pembacaan Patidana. Hendak mayang Patidanang karomase punya sidha nikata sayana nikata nime desanca bagino untuk sathananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo itame capya ditawa anye majat hawerino kata titantilo kasming te buma jatuyo nika ance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dan te sayang ye cimang napajananti dewa desang niwedayo maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu desa sa sijatang subha sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya, Romo Rubi, Namo Buddhaya. Sama-sama, makasih. Kasih Romo Rubi. Ya, Ya, terima Kasih Romo kasih Rubi. semua. Selalu sehat. Terima Selamat malam semua. Iya, terima kasih. Selamat malam. Semuanya.